Ya, jadi kemunafikan itu ada dua. Ada kemunafikan yang disebut munafik amali. Yang kedua disebut dengan munafik i'tiqadi. Munafik amali itu apa? Munafik yang sifatnya secara amal, itu munafik amali. Munafik amali, apa konsekuensinya Ustaz? Munafik amali itu tidak menjadikan seseorang itu keluar dari agama Allah. Itu munafik amali. Tidak menjadikan seseorang keluar dari agama Allah. Dia tidak keluar dari Islam, dia tidak batal semua amalnya. Itu munafik amali. Lah munafik amali itu apa sih sifat-sifatnya Ustaz? Lah munafik amali itu sifat-sifatnya satu, kalau ngomong bohong. Ayatul munafik salasah. Orang munafik itu tandanya ada 3. Idza haddasa, kalau sudah ngomong bohong. Makanya Rasulullah pernah ditanya, ya Rasul, ada nggak orang mukmin yang pengecut, takut gitu? Ada orang mukmin yang pengecut. Ya Rasul, ada nggak orang munafik yang bakhil? Ada. Ya Rasul, ada nggak orang mukmin yang dia bohong dan dusta? Tidak ada. Kenapa? Dalam Islam memang betul-betul terjaga kita untuk kemudian diperintahkan di dalam sunnah untuk menjaga setiap ucapan. Makanya kalaupun kita akhirnya pernah berbohong, sertai dengan istighfar. Makanya dalam Islam itu kapan sih kita boleh bohong? Dalam 3 hal. Yaitu diceritakan yang pertama, yaitu ketika kita mendamaikan 2 orang saudara kita yang sedang bertengkar. Ya, misalkan kita mendapati ada Ahmad sama Mustafa bertengkar. Antum bohong tuh, Mustafa, kamu dibilangin sama Ahmad, sekarang Mustafa tampak putih banget ya, enak dilihat gitu. Padahal Ahmad tidak pernah ngomong kayak gitu. Boleh, ya apa-apa, karena sifatnya adalah mendamaikan saudaranya, itu boleh. Yang kedua, ketika perang, sudah ada perang, betul-betul perang, tidak boleh bohong. Ya, misalkan kemudian Belanda menangkap seorang pejuang, ditanya, pejuangnya ngomong, ya karena dalam Islam itu ada jujur, ya saya jujur ya. Ini kemudian di kabupaten sana ada 10, di sini ada 2, di sini ada. Tidak boleh jujur ketika perang, harus kemudian kita sampaikan, yaitu bohong. Ketika perang betul-betul kontak fisik. Yang ketiga, antara seorang suami dengan istrinya, boleh bohong. Sebenarnya saya ingin bahas panjang, tapi bukan tema ini. Ya, kapan itu suami boleh bohong sama istrinya? Ketika dalam kebaikan. Contohnya sang istri nanya, enak bang? Enak banget, sambil minum air dia sebenarnya untuk memasukkan, mendorong makanan itu untuk masuk ke dalam. Walaupun setelah itu muntah-muntah gitu ya suaminya. Itu bohong boleh. Ya, makanya kalau bapak ditanya istrinya, saya gendut enggak? Enggak, Masya Allah langsing banget gitu ya. Nah, itu boleh pak gitu ya, karena kemudian bapak itu kalau nggak jawab salah, jawab juga salah gitu ya. Ya. Makanya kalau kemudian dia nanya jilbabnya pakai mana, bagus nggak? Bilang aja pak, bagus banget ya. Walaupun kita ngeliatnya sudah biasa banget, ini memang gitu. Karena kemudian makanya diperbolehkan, tapi jangan berlebihan loh. Saya tidak mau ini dijadikan menjadi dalih dan menjadi ini dan jadi ini sebuah hal untuk kemudian merusak. Enggak, tapi semuanya dilakukan. Tapi kemudian sifat yang lainnya apa? Yaitu yang kedua, kalau kemudian dia berjanji, maka dia menyelisihi. Kalau kemudian dia dipegangi amanah, maka dia berkhianat. Ditambah lagi, yang keempat, yang kemudian sering kita wa idza khasama fajara, kalau kemudian dia sudah bertengkar, wa idza khasama, kalau sudah bertengkar fajara, maka dia sampai melampaui batas untuk mendatangkan dosa dalam setiap pertengkaran dia. Dia bertengkar sama orang, langsung saya doain mati di tengah jalan, tertabrak mobil. Nah itu. Atau kemudian dia merencanakan jahat untuk kemudian memberikan keburukan kepada orang yang dia benci. Itu namanya munafik amal, di mana tidak mengeluarkan seseorang dari agama Allah. Jadi kalau ada orang bohong, maka boleh nggak kita menyebut hati-hati itu nifak itu. Tapi nifak amali boleh. Ya. Ketika kemudian diberikan amanah dia menyelisih, hati-hati loh, itu nifak itu. Walaupun kayak semacam ini, walaupun tidak mengeluarkan dari agama Allah, maka ini pun termasuk perkara yang besar. Tidak boleh diremehin. Karena seorang mukmin itu melihat apa? Melihat dosa sebagaimana dia berada di atas puncak gunung dan dia khawatir untuk terperosok. Wa innal mu'min yaradu nubahu ka'la jabalin yakhafu alaihi. Sesungguhnya orang mukmin itu kalau dia melihat dosa sebagaimana di puncak gunung dan dia khawatir untuk terjatuh, itu orang mukmin. Tidak boleh diremehin. Yang kedua, munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqadi itu yang mengeluarkan seseorang dari agama Allah, itu munafik i'tiqadi. Makanya Allah sampaikan di dalam Al-Quran,
Yaitu munafik i'tiqadi itu apa? Yaitu adalah ketika dia membenci apa yang disyariatkan oleh Allah. Nanti sifat-sifatnya kita bahas di poin-poin berikutnya. Tapi yang jelas salah satu poinnya itu apa? Munafik i'tiqadi itu apa? Dia membenci, yaitu adalah dia membenci syariat yang diturunkan oleh Allah dengan hatinya. Dan munafik i'tiqadi ini apa? Munafik keyakinan, mengeluarkan seseorang dari agama Allah dan membatalkan semua amal kebaikan yang telah dia kerjakan itu jadi batal gara-gara kemunafikan yang dinamakan munafik i'tiqadi. Makanya Allah sampaikan secara gamblang di dalam surat An-Nisa 145. Allah mengatakan apa di dalam surat An-Nisa 145? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu mereka berada di kerak neraka yang paling dalam. Itu keraknya itu adalah berisi orang-orang munafik. Jadi sesungguhnya orang yang kekal di dalam neraka itu hanya orang musyrik saja? Enggak. Hanya kemudian orang kafir saja? Enggak. Tapi termasuk orang yang kekal di dalam neraka justru lebih dalam tempatnya daripada orang kafir dan orang musyrik. Maaf loh, yang kekal itu kemudian bukan orang kafir, tetapi yang kekal adalah orang munafik. Sampai Allah jelaskan secara gamblang, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di kerak neraka yang paling dalam. Makanya kalau boleh saya boleh sampaikan, surga itu punya derajat. Surga itu punya derajat. Sebagaimana neraka itu juga punya derajat. Derajat yang paling atas itu kemudian diisi siapa? Orang-orang mukmin, di mana mereka tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan kemunafikan. Tetapi amal keburukannya lebih banyak daripada amal kebaikannya. Mereka dicemplungkan dulu di dalam neraka untuk menghapuskan dosa-dosa mereka. Sembari di satu waktu ketika sudah ditebus dengan penderitaan itu, mereka akan dicabut lagi oleh Allah dan dimasukkan ke surga. Makanya orang mukmin yang masuk neraka itu sifatnya apa Ustaz untuk membedakan antara mereka dengan orang kafir? Dari wajahnya. Karena apa? Innallaha harrama 'alan nari an ta'kula min athari sujud, rawahu Muslim. Karena Allah itu ketika menciptakan neraka, Allah ngomong sama neraka, jangan pernah kamu mampu ya bakar wajah yang pernah dipakai untuk bersujud kepadaku. Makanya wajahnya bercahaya walaupun kemudian mereka di dalam neraka. Jadi orang mukmin yang masuk ke neraka itu kemudian semua anggota badannya itu menjadi gosong, tangannya gosong, kakinya gosong, semuanya gosong. Cuma satu yang tidak gosong, wajah yang mereka pernah pakai untuk sujud itu menjadikan bercahaya. Makanya kalau sujud itu jangan cepat-cepat, dia menyerap cahaya. Ya, jadi tidak perlu kemudian kita pakai pons dan yang lainnya tidak usah. Tapi bukan berarti kalau kemudian saya cerita kayak gini jangan dianggap loh, nggak boleh kita berdoa dengan kadang-kadang kan ada omongan yang karena nggak ngerti ilmu, ya nggak apa-apa deh masuk neraka sebentar. Memang kamu kira enak apa? Nggak boleh itu ngomong kayak gitu, nggak boleh. Mau bayangin masuk got aja kita nggak mau kok bayangin masuk neraka. Ada nggak orang lagi duduk ini lagi ngapain? Bayangin kalau saya di got tuh gimana ya? Masanya di got aja nggak mau kok masuk neraka. Nggak boleh omongan kayak gitu. Makanya perkataan yang mengatakan saya tidak pantas di surga tapi tidak kuat di neraka, terus di mana? Yang minta yang jelas. Saya tidak mau di neraka, udah. Nggak boleh berdoa itu sungkan, itu nggak boleh basa-basi sama Allah, itu nggak boleh dalam doa. Ya? Surga nggak pantas, neraka terus mana? Mau dibuat tempat ketiga nggak ada. Pilihannya cuma dua, surga atau neraka. Tapi yang atas itu apa? Atas itu orang mukmin. Yang tadi dia syaratnya itu tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan kekafiran. Syaratnya dua itu. Kalau dia melakukan kesyirikan dan kekafiran dan kemunafikan, cahaya di hati, cahaya di wajahnya itu padam. Karena ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka, itu kemudian betul-betul padam wajahnya. Siapa? Orang munafik, orang kafir, orang musyrik. Tidak ada cahaya di wajahnya. Yang tengah, orang kafir dengan orang musyrik. Yang paling dalam itu adalah orang munafik. Itu orang munafik. Sampai-sampai Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menerangkan tentang dahsyatnya kedudukan orang munafik itu apa? Dia ditutup Pak, di dalam neraka itu ditutup supaya betul-betul merasakan pedihnya azab dan perihnya siksa sampai ditutup oleh Allah karena dekat dengan tungkunya itu. Padahal kita tahu ya, sesungguhnya batu ketika dilemparkan ke dalam neraka, itu pernah Rasulullah sedang duduk-duduk bersama para sahabat, tiba-tiba mendengar suara yang begitu menggelegak, duet. Kemudian Nabi nanya, kalian dengar suara apa sih itu?
Tidak tahu ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, itu batu yang telah dicemplungkan oleh Allah ke dalam neraka selama 70 tahun, baru nyentuh dasarnya setelah 70 tahun perjalanan. Yang paling dalam, nafik i'tiqadi tadi, yang sampai dia itu kemudian membawa kemunafikan itu sampai mati, ikhwan. Coba, pantas kalau tadi kita menyampaikan perkataan dari Ibnu Abi Mulaikah, sesungguhnya para sahabat adalah orang yang paling takut dengan kemunafikan, karena dahsyatnya hukuman bagi orang munafik itu pada waktu hari kiamat. Nggak main-main. Mungkin antum ada yang bertanya, Ustadz, kenapa sih orang munafik sedahsyat itu hukumannya? Loh, karena dia menyimpan kejahatannya itu di hati dan pikirannya. Orang itu kalau sudah menyimpan kejahatan di hati dan pikiran itu selalu jadi lebih mahal, ikhwan. Ayo kita ambilkan contoh yang gampang. Masalah hati itu penting. Ada seorang ikhwan ngejar-ngejar seorang akhwat. Akhwatnya sudah bilang tidak mau. Tapi apalah daya. Ya? Tapi apalah daya. Ikhwannya itu pejuang 45. Tidak gampang untuk menangkap sinyal gitu loh. Sampai akhwatnya bilang terpaksa ini. Sudahlah, kalau memang ini sudah terpaksa nih, kamu nikahin saya. Tapi kamu tidak akan pernah kamu mendapatkan hati saya. Kenapa? Hatiku hanya untuk Mas Bambang, misal. Kira-kira ikhwannya itu mau nggak nikahin akhwat itu? Nggak mau. Kenapa? Hatinya bukan untuk dia. Loh, hati kan nggak kelihatan. Loh, walaupun hati nggak kelihatan, itu yang paling mahal hati. Mungkin temennya ngomong, nggak apa-apa, yang penting kamu dapat rambutnya, tangannya. Nggak mau ikhwannya itu. Kenapa? Karena persoalan hati itu mahal. Makanya kalau ada seorang suami mendapati istrinya nggak pinter masak, itu masih dimaklumi. Nggak pinter ngepel kanan bersih, kanan kotor, kemudian itu masih dimaklumi. Tapi kalau ada seorang suami mendapati istrinya, hatinya sudah bercabang untuk dirinya dan teman sekolahnya, anak yakin itu suaminya akan lebih kecewa daripada tidak dimasakkan setahun sekalipun. Kenapa? Hati itu mahal harganya. Paham ya di sini ya? Kalau tidak paham kebangetan ini ya. Makanya kemudian, maaf ya, orang yang melakukan kejahatan secara di lapangan, aktor lapangan itu hukumannya lebih ringan daripada aktor intelektual. Kenapa aktor intelektual itu kemudian hukumnya bisa panjang, bisa 10 tahun, 20 tahun. Maaf loh ya, dia menyimpan makar itu di dalam pikiran dan hatinya, dan itu harganya mahal. Orang ngambil sandal paling-paling 3 bulan, 4 bulan. Orang ngambil motor itu paling-paling cuma sebentar. Tapi kenapa kemudian orang yang menyimpan pemikirannya itu kemudian menjadi mahal? Karena sesuatu kalau sudah masuk ke hati dan pikiran, itu harganya jadi mahal. Itu harganya jadi mahal.